Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Yashfin Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani yang sangat saya hormati, hari ini adalah Jumat terakhir pada tahun 2024. Diresmikan hari ini dengan harapan Jumat ke depan pada tahun yang baru dan seterusnya kita bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita. Kita memulai dengan semangat baru, keimanan yang lebih kuat lagi, lebih tawadhu kepada Allah, tawadhu kepada manusia. Dan mudah-mudahan masjid yang diresmikan hari ini menjadikan kita ini orang-orang yang wafatnya dalam keadaan bersujud kepada Allah. Sebelum saya menyampaikan khutbah, saya mengajak hadirin yang terhormat untuk membaca surah Al-Fatihah. Pertama, mudah-mudahan yang merintis rumah sakit yang sebesar ini, mudah-mudahan disenangkan Allah di dalam kuburnya sampai di akhirat nanti. Mudah-mudahan yang merintis masjid ini dan yang menyumbang masjid ini nanti di dalam kuburnya ya terang, ya sejuk seperti sekarang ini, diganti Allah dengan rezeki yang lebih banyak. Ketika kita memohon kepada Allah melalui doa Fatihah yang dibaca oleh orang-orang yang baik-baik hari ini, mudah-mudahan seluruh dokter dan tenaga kesehatan di rumah sakit ini diberikan kecerdasan oleh Allah untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik, diagnosa yang tepat, dan dijauhkan dari kekeliruan di dalam membuat berbagai macam keputusan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, masjid itu dibangun untuk merubah channel. Yang sebelum di masjid, channel kita itu adalah channel tentang manusia. Kita bekerja, kita memberikan pelayanan, urusan yang lain-lain. Masuk masjid, channel kita ganti total. Channel kita itu hanya Allah, 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 Allah. Channel kita adalah soal hati. Bagaimana masuk masjid ini Yashfin, Allah memberikan kesembuhan dari penyakit-penyakit hati kita. Dan masjid ini diberi nama Yashfin, itu diharapkan juga kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal untuk orang yang ingin lebih sehat dan orang yang sedang berusaha sekuat tenaga untuk mencari kesembuhan. Kata Yashfin itu ada di dalam surat Asy-Syu'ara, dan itu adalah perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang kita sebut setiap kita tasyahud, Nabi yang kita sebut lagi-lagi ketika kita umroh, kita haji. Lalu setelah ayat tentang Yashfin itu ada di sana kata-kata
illa man atallaha biqalbin salim. Besok orang-orang yang diterima Allah dengan senyum Allah, yang datang tersenyum, Allah tersenyum, radiyatan mardiyah. Orang yang seperti itu hanya orang-orang yang qalbun salim, orang yang hatinya bersih, dan masjid inilah tempatnya untuk membersihkan hati kita semuanya. Hadirin sekalian, Bapak dan saudara-saudara sekalian, ini sekarang ada di rumah Allah. Maka Bapak adalah tamu Allah, duyufullah, duyufur rahman. Karena ini tempat yang paling mulia di bumi. Masjid adalah tempat yang paling mulia di bumi. Untuk masuk saja ada aturannya. Kaki kanan harus didahulukan, karena ini bukan toilet. Kalau toilet kaki sembarang, tetapi ini masjid, ingat kaki kanan masuk. Lalu jangan duduk. Berikan penghormatan kepada rumah Allah ini dengan cara yang sudah ditentukan Allah. Salatlah 2 rakaat, namanya salat tahiyatul masjid. Tahiyat itu adalah penghormatan kepada masjid, tempat ibadah. Inilah tempat tidak ada suara lagi kecuali sebutan nama Allah dan nama Rasulullah. Maka hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, kita sungguh, kita di dalam masjid itu berada dalam rahmat Allah, berada dalam ampunan Allah. Kita semuanya ini mungkin sama seperti saya, tidak pernah sehari tanpa dosa. Saya ulang, tidak pernah sehari tanpa dosa. Dan Anas bin Malik mengatakan, apa yang disebut hari raya? Hari raya adalah ketika orang itu sehari tanpa dosa. Itu hari raya besar. Karena kita ini banyak dosa. Dosa itu tidak hanya diampuni dengan istighfar. Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap langkahmu ke masjid, ikhdahuma takhuttu khati'atah. Satu langkah, yang satu itu adalah menjadikan kesalahanmu dimaafkan Allah. Wal ukhra tarfa'u darajatah. Sedangkan langkah berikut adalah langkah yang membuat ranking namamu sebagai orang mulia di sisi Allah itu dinaikkan. Oleh karena itu, ayolah kita memberikan pelayanan yang terbaik, memberi manfaat yang terbanyak kepada umat manusia. Tetapi jangan lupa, pada saat-saat Allah memanggil, datanglah ke tempat ini. Hadirin sekalian, kita kadang-kadang menjadi orang yang lucu, ditertawakan oleh para malaikat. Ketika kita berdoa, ya Allah, segera kabulkan, segera kabulkan. Lalu malaikat bertanya, kamu memanggil Allah dan Allah maunya kamu segera datang. Tetapi ketika Allah memanggilmu, kamu menunda-nunda terus, kamu tidak segera datang. Inilah masjid ini dibangun untuk menyadarkan kita. Panggilan manusia, panggilan pelayanan, panggilan tentang pekerjaan kita, segera kerjakan. Tapi kalau ada panggilan Allah, segera juga penuhinya. Kecuali ada saat-saat tertentu di mana kita tidak bisa meninggalkan, karena itu menyangkut nyawa, karena itu menyangkut kerugian-kerugian yang lain yang mungkin itu terlalu berat untuk dibebankan kepada orang-orang di sekitar kita. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, orang menyebut Raudhah itu hanya di Madinah. Raudhah itu tempatnya di Madinah. Sebenarnya Raudhah tidak hanya di Madinah. Kalau Raudhah hanya di Madinah, berarti orang miskin sepanjang hidupnya tidak pernah di Raudhah. Hadirin sekalian, masjid kita ini Raudhah. Orang-orang yang sedang tahlil yasin, zikir-zikir itu Raudhah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Jika kamu melewati taman-taman surga, berhentilah di situ.
Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Orang-orang bertanya, apa yang disebut taman surga itu ya Allah? Hilaqul dzikr. Rawahu Tirmidzi. Itu adalah lingkaran-lingkaran. Ada beberapa orang yang di situ menyebut nama Allah, membaca Quran, apalagi membaca Quran, sholat berjamaah di sini. Di sini tidak hanya zikir-zikir biasa, tapi zikir sholat, wiridan, baca Quran. Ini raudhah taman surga. Kenapa kita disediakan taman surga? Kita tidak mau berceria, bersenang-senang di taman raudhah ini. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, kita tahu hari-hari ini negara dalam keadaan tidak baik-baik saja. Jumlah orang yang main judi demikian besar, sampai diperkirakan sekian ribu triliun, 1000 triliun main judi. Belum lagi yang pinjol. Dan hadirin sekalian, mereka itu kebanyakan adalah orang-orang yang tidak banyak di raudhah. Mereka itu orang-orang yang tidak suka zikir, tidak suka hataman Quran, tidak suka bersalawat Nabi. Jadi karena mereka tidak pernah di raudhah, maka dia tidak pernah merasakan kesejukannya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaq'adu qaumun yadhkurunallaha ta'ala. Kata Rasulullah, jika ada orang di sekitar engkau itu berkerumun, yadhkurunallah, menyebut nama Allah, illa haffathumul malaikah, pasti orang itu dikelilingi oleh para malaikat. Wa ghasyyathumur rahmah, lalu rahmat Allah, kasih Allah dicurahkan kepada mereka. Wa nazalathumus sakinah, lalu kemudian orang-orang di sekitar itu diberikan kedamaian. Orang-orang yang jarang berzikir, tidak suka ke masjid, itu kemerungsung. Dia itu maunya A, maunya B, maunya A, mau C, D, terus, sehingga harus pinjam. Kemudian harus main judi, maunya cepat kaya, dan seterusnya. Mereka tidak punya kedamaian dalam hati. Maka orang zikir, apalagi dalam masjid itu, nazalat humus sakinah, Allah memberikan kedamaian. Dan terakhir, wa dzakarahumullahu fiman indahu, Allah bangga dan Allah mengumumkan di langit itu kepada para malaikat nama orang satu persatu yang sedang ikut di dalam lingkaran zikir itu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin sekalian, mudah-mudahan khutbah yang singkat dalam rangka Jum'ah pertama, Jumat perdana di masjid ini, sekaligus menyongsong tahun baru 2025 ini, mudah-mudahan manfaat untuk menyemangati kita aktif di masjid, memberikan donasi ke masjid, berzikir di masjid, menenangkan hati di masjid, introspeksi di masjid. Saya ini siapa? Berapa tahun nanti kita itu masih hidup? Lalu kemana? Setelah itu kemudian kita diapakan Allah? Hadirin sekalian, dengan iktikaf itu artinya adalah berhenti total untuk perenungan, introspeksi. Dan mudah-mudahan dengan introspeksi itu menjadikan kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin beriman, semakin hari semakin tenang, semakin hari semakin ridho atas segala keputusan Allah. Dan ketika kita sudah sampai tingkat tertinggi ma'rifatullah, dicintai Allah, malaikat Israel bolehlah mencabut nyawa kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.